2020. Dan saya bilang 2020 itu akan jadi tahun karma atau tahun penyeimbangan karena 20 banding 20. Nah, bakal banyak kejadian aneh. Sebelum 2020 kayaknya normal-normal aja. Begitu 2020 mulai Januari sampai tengah tahun sekarang itu banyak kejadian udah sinting-sinting. Ya itulah, corona, banjir, kematian mendadak banyak, mulai dari kalangan artis, orang-orang biasa, dan rata-rata pola patternnya sama. Kalau nggak sakit jantung, ya pokoknya mendadak-mendadak lah gitu. Banyak lah ya. Terus ada juga saya soal Indonesia bakal bikin kapal selam, ya macam-macam lah. Kalian bisa lihat sendiri di Instagram gitu. Jadi prediksi-prediksi dari tahun kemarin ya, walaupun bagi sebagian yang di Instagram juga ngolok-ngolok gitu, kayak apaan sih gitu, ngolok-ngolok, bahkan ya ngetawain segala macam, satu persatu tuh kejadian gitu. Sekarang nih satu persatu kejadian. Kalau kalian lihat semua ya, semua posting kode-kode dari sekarang tarik mundur ke tahun kemarin itu kejadian semua dan spesifik ya, nggak main-main loh. Jadi ya begitu memang. Nah, pertanyaannya kok bisa gitu? Kok bisa? Nah itu, jadi saya melakukan itu untuk memperlihatkan ya itulah ilmu godlike. Kalau sudah dikuasai ya begitu gitu, bisa dapat semacam penglihatan atau visi apa yang akan terjadi di depan, dan ya terjadi gitu, dan saya buktikan. Jadi ya nggak main-main ya, itu serius ya. Jadi bukan cuma sebagai supaya dapet cewek doang, atau buat romance, atau buat supaya bisa hidup senang dan lain-lain, enggak. Jadi godlike tuh lebih luas dan lebih dalam gitu, dimana dia dapat membuat kita terhubung dengan sang sumber. Ya tentu saja sang sumber itu yang mengatur segalanya di alam semesta ya. Kalau sampai kita bisa terkoneksi dengan sang sumber, masa sih dia nggak bocorin sedikit apa yang akan terjadi gitu? Ya kan? Dan itu sudah saya buktikan ya. Nah, jadi ya seperti itu ya. Saya kasih kode-kode untuk membuktikan gitu, bahwa godlike itu bukan omong kosong nih, itu beneran loh, nggak main-main loh. Dan kenapa saya kasih kodenya secara visual gitu, nggak saya verbalkan, itu karena memang alam semesta ini berkomunikasi melalui bahasa visual. Jadi bukan bahasa verbal, bahasa language ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, enggak, tapi melalui visual. Makanya saya kasih kodenya secara visual gitu. Oke? Nah, jadi ya seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau masih ragu soal godlike apa, bisa nggak bikin aku jadi ini gitu ya. Bukan cuma buat ke hal pribadi aja ya. Dari situasi kondisi negara sampai dunia pun bisa. Ya kan? Sudah terbukti kan? Nah, di situ juga saya ngomongin soal itulah pasukan langit yang berkode merah, ya kan? Kayaknya sekarang banyak yang ngomongin merah-merah. Terus ya banyak lah, cobalah kalian lihat sendiri lah, ya. Jadi begitu ya soal kode. Ya, jadi cara baca, ada yang nanya juga cara baca kodenya gimana ya? Cara baca kodenya ya pertama kalian harus tahu cara baca kode visual gitu. Dalam artian ya harus bisa tahu simbol gitu ya, simbol-simbol, terus perumpamaan, terus figur-figur ini melambangkan siapa, ini melambangkan siapa gitu. Nah itu butuh waktu sih memang. Kalau simbol-simbol ya, nah seperti ini nih contohnya di belakang saya, ini simbol alkemi. Jadi alam semesta itu berkomunikasi melalui visual ya, sekali lagi ya, melalui simbol-simbol ya. Nah kalau kalian tahu simbol-simbol gitu, nah ini juga sampai apa namanya,
seluruh tubuh kita ini ada bahasanya gitu, melalui simbol-simbol. Jadi kalau 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 kalian bisa bahasa simbolisme gitu, kalian bisa baca kode-kode semesta, intinya itu. Uh, untuk dapetin kode-kode semesta kan dulu juga saya pernah bilang dengan meditasi gitu ya, bisa juga dibantu dengan psikodelik gitu. Tapi kalian akan nggak akan dijelasin, oh ini akan terjadi, enggak. Kalian cuma dikasih penglihatan aja, penglihatan. Nah, penglihatan itu bisa sebuah kondisi atau situasi atau kode-kode melalui visual gitu. Misalnya ada segitiga, ada kotak, ada buletan, lalu di ujungnya ada apa gitu. Jadi semacam simbolisme. Nah, kalau kalian tahu simbolisme, ngerti, ya kalian bisa tahu, oh ini artinya apa gitu. Kalian bisa menginterpretasi kode-kode semesta, dan semesta itu selalu memberikan kode-kode kepada kita setiap hari. Cuma kitanya nggak tahu bahwa alam semesta itu memberikan kode, atau nggak peduli, atau nggak tahu bacanya gitu. Jadi kalau kalian tahu ya bisa tahu gitu. Itu aja sih simpelnya ya.